Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan nama saya Karen Shalom Jeremia dengan NIM belakang 116 dari kelas G. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Myanmar terhadap etnis Rohingya. Pengadaan Hak Asasi Manusia atau HAM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 yang berisi seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan juga setiap warga demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kemudian pada pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 disebutkan bahwa pelanggaran HAM berat itu terbagi menjadi dua jenis, genosida dan juga kejahatan kemanusiaan. Yang mana genosida ini merupakan perbuatan menghancurkan agama, ras, etnis, dan juga bangsa. Sedangkan kalau kejahatan kemanusiaan itu merupakan serangan terhadap masyarakat sipil. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan kasus Myanmar yang termasuk ke dalam kejahatan kemanusiaan. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya akan menyebutkan beberapa rumusan masalah yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama, bagaimana bentuk perlindungan hukum internasional terhadap etnis Rohingya. Yang kedua, bagaimana upaya penyelesaian kasus terhadap etnis Rohingya di Myanmar dalam pelanggaran HAM berat berdasarkan hukum internasional. Konflik yang terjadi adalah pemerintah dari Myanmar itu sendiri membiarkan adanya upaya kekerasan, deportasi, dan juga pembunuhan yang sampai saat ini kasusnya itu belum selesai. Dalam Deklarasi Universal HAM Pasal 2 disebutkan bahwa setiap orang itu berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam deklarasi ini, tidak melihat ras, warna kulit, dan lain-lain. Nah, berikut adalah beberapa instrumen yang menjadi bentuk perlindungan hukum internasional terhadap etnis Rohingya. Yang pertama itu adalah Konvensi mengenai pencegahan dan penghukuman terhadap kejahatan genosida ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB 260A pada 9 Desember 1948. Nah, konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 1951. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide adalah perjanjian HAM pertama yang disahkan oleh Majelis Umum PBB. Jadi konvensi ini memfokuskan perhatian pada perlindungan minoritas nasional, ras, etnis, dan agama dari ancaman mengenai keberadaan mereka. Nah, dijelaskan dalam pasal 33 Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa sebelum masuk ke ranah hukum harus melalui cara diplomasi, yang mana cara diplomasi ini melalui mediasi. Mediasi ini merupakan bentuk mekanisme diplomasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus yang terjadi di Myanmar. Yang menjadi mediator adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa itu sendiri. Dalam kasus ini, itu perlu melalui Mahkamah Pidana Internasional jika mediasi belum berhasil. Nah, walaupun Myanmar ini belum meratifikasi Mahkamah Pidana Internasional, tetapi setiap warga negara berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam salah satu kondisi, yaitu Kesatu, negara di mana tempat lokasi kejadian ia telah meratifikasi perjanjian Mahkamah Pidana Internasional. Yang kedua, negara tersebut telah mengakui yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam dasar ad hoc. Yang ketiga, Dewan Keamanan PBB menyampaikan kasus yang terjadi ke Mahkamah Pidana Internasional. Dalam kasus ini, PBB menjadi mediator terhadap pihak-pihak yang bersengketa, yaitu etnis Rohingya dan juga pemerintah Myanmar. Nah, PBB ini membantu memberi usulan-usulan agar masalah cepat terselesaikan. PBB pun telah mengecam keras terhadap pihak Myanmar untuk segera menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya, tetapi tidak digubris oleh pemerintah Myanmar. Kesimpulannya adalah kejahatan Myanmar terhadap etnis Rohingya merupakan kejahatan kemanusiaan yang perlu diatasi. Dalam hal ini, PBB telah berusaha keras untuk mengecam Myanmar untuk segera menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya, tetapi tidak ada jawaban atau tidak digubris oleh Myanmar. Maka dalam hal ini perlu melalui Mahkamah Pidana Internasional. Sekian penjelasan video terkait pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Myanmar terhadap etnis Rohingya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga ilmunya bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.